Rintaro panas dingin tuh pasti. Episode ini dimulai dengan Pucci yang berubah jadi gede dan bantuin Theo ngelawan Vermilios. Cuma ada satu serangan sebelum akhirnya Vermilios kabur gitu aja. Pucci pun balik jadi kecil. Mbak Kyoko dan Prof Minobe pun nyari kaiju itu, tapi Ibuki berhasil nyembunyiinnya sebelum Mas Beci datang buat bantuin. Emma pun di episode ini lagi-lagi takut sama Pucci setelah tahu kaiju imut itu bisa jadi gede. Meski Pucci sendiri katanya nggak ingat soal apa yang baru terjadi ke dia. Judul episode ini adalah Abandonment Kaiju. Di satu titik Mbak Kyoko tiba-tiba mau datengin klub astronomi karena curiga Pucci disembunyiin di sana. Rintaro yang nggak tahu kalau Pucci dibawa pergi pun nyoba ngehentiin tapi nggak guna sih. Nggak bisa tanpa nggak terlihat mencurigakan. Untung Pucci udah nggak ada di sana jadi aman. Rintaro pun sangat terlihat lega. Sementara itu di rumah baru Pucci, Emma masih bergelut dengan ketakutannya sampai Kana nenangin dia. Dan Pucci yang nunjukin kebaikannya bikin Emma luluh dan nerima Pucci sepenuhnya apapun yang terjadi ke depannya. Dan episode ini mengkonfirmasi soal Pucci yang bisa ngerasain perasaan orang lain. Sementara Ibuki tiba-tiba nemuin sebuah buku yang jelasin tentang ngerawat si Vermilios. Jadi dia dan Mas Beci pun langsung nyari orang yang punya buku itu. Seorang wanita bernama Eto yang juga jadi dosen di Universitas Meishin. Ternyata alasan Bu Eto ninggalin Vermilios karena dia udah nggak sanggup ngerawat Vermilios yang tumbuh gede dengan cepat. Jadi dia tinggalin. Ibuki dan Mas Beci pun ngebujuk Bu Eto buat ketemu Vermilios yang muncul lagi. Karena dari aplikasi penerjemah hewan, si Vermilios ternyata nyariin ibunya alias Eto. Tapi si Bu Eto sempat nolak. Ibuki akhirnya pergi duluan buat menghadapin Vermilios. Di pertarungan ini, Theo sempat bikin semacam sangkar dari badannya untuk ngurung Vermilios, tapi akhirnya pecah juga. Sampai di satu titik, Theo mau ngeluarin Kousen. Tapi dihentikan sama Mas Beci yang berhasil bawa Bu Eto buat nemuin Vermilios. Vermilios pun kelihatan excited sampai Bu Eto nyatain untuk putus hubungan dibantu Mas Beci. Dan Vermilios pun pergi. Di satu hari, Mas Beci datang bawa kucing-kucing sebelumnya, karena ternyata pemilik sebelumnya nggak mau lagi ngurus kucing-kucingnya, dan Mas Beci nggak bisa ninggalin mereka gitu aja. Jadi, dia berencana buat ngurus sementara di ruang klub astronomi sambil berusaha nyari pemilik yang layak buat ngurus kucing-kucing itu. Di sisi lain, Mbak Kyoko diperlihatkan pergi ke suatu tempat di malam hari dan menemui seekor kaiju. Episode 7 pun selesai. Episode ini ngasih penutup arc Mas Beci yang bagus buat liatin Mas Beci yang udah berkembang. Dari yang gak enak minta tolong sampai kewalahan sendiri, di ending dia diperlihatkan bahwa kucing-kucing itu ke ruang klub astronomi, yang secara nggak langsung bilang kalau dia pengen minta bantuan anggota klub buat ngerawat kucing-kucing itu sementara, saat dia nyari pemilik baru yang layak. Karena pemilik aslinya ternyata kagak mau ngurus kucing-kucing itu lagi, kocak. Dan salah switching pinter banget yang menjadi masih aslinya, padahal lagi marah banget di dalam tapi di luar kelihatan chill dan hahaha, itu kocak sih. Dan Pucci yang di episode ini dikonfirmasi bisa ngerasain atau terhubung ke emosi orang pun jadi marah karena pengaruh Mas Beci. Episode ini juga keren dengan pesan untuk jangan melantarin hewan gitu aja hanya karena ada situasi nggak terduga. Karena pada akhirnya yang bakal paling rugi ya si hewan. Mereka yang akan menderita dan itu nggak bertanggung jawab sama sekali. Kalau nggak siap merawat hewan dengan segala potensi tak terduganya, ya mending dari awal nggak usah. Kalau akhirnya cuma dibuang, kasihan mereka. Terus aku kepikiran soal dialog Mas Beci yang bilang, mereka cuma kebetulan kuat dan besar tapi ditinggal oleh orang yang kau sayangi. Bahkan untuk hewan atau untuk kaiju itu sama sedihnya. Dan kalian tahu, itu aku baru sadar waktu nulis skrip ini kalau itu juga bisa dimaksudkan ke Theo juga. Dimana meski Theo besar dan kelihatan kuat, dia juga punya kesedihan karena kehilangan planet orang-orang yang dia sayangi. Dan dia juga bisa sama sedihnya karena itu. Jadi kalimat itu secara nggak langsung juga berparalel ke kondisi Theo. Secara nggak langsung, Theo dapat afirmasi atau semacam validasi gitulah. Dan waktu denger Emma takut sama Pucci karena ternyata Pucci bisa berubah jadi gede, itu jujur awalnya sempat bikin aku khawatir sama perasaan Ibuki. Takut Ibuki mikir kalau dia mulai sekarang harus benar-benar jaga identitasnya biar nggak ketahuan. Bukan karena takut ditangkap pemerintah atau sejenisnya, tapi karena dia takut teman-temannya tahu dan ninggalin dia. Dan dia harus sendirian lagi. Dan dia nggak mau itu. Tapi di episode ini gak ada clue sama sekali sih soal itu. Meski kalau di episode mendatang beneran ada pembahasan kayak gitu, ini bakal menarik banget sih. Ibuki bakal jadi karakter yang lagi-lagi relatable dan personal. Kalau beneran. Terus aku nggak yakin
karena aku nggak begitu tahu bedanya acting bagus dan jelek juga. Tapi aku suka aja gitu waktu lihat acting Ibuki di momen bareng Beci buat ngajak Bueto ketemuan sama Vermilios. Kayak puas aja gitu waktu bisa ngerasain rasa mood Ibuki di sana sama situasi itu. Waktu Bueto masih aja nolak ketemu Vermilios yang desperate nyariin dia. Dan momen dia ngelirik ke Bueto dan kemudian Mas Beci sebelum dia mutusin pergi itu entah kenapa suka aja gitu sama detail actingnya itu. I don't know man, acting Ibuki di momen itu kayak memuaskan aja gitu buat aku. I just like it. Dan soal Mbak Kyoko, jelas dia sangat mencurigakan di episode ini. Dia di episode ini literally berdiri di depan kaiju woy. Kayak ngendalin kaiju atau apa? Ada yang bilang kalau Mbak Kyoko diam-diam human khas atau human formnya Menesias. Ada juga yang bilang kalau dia diam-diam main villain atau bakal jadi final boss nantinya. Jujur karena aku nggak ngerasa Menesias itu jahat dan di sini Mbak Kyoko terlalu mencurigakan untuk jadi baik. Jadi aku prefer teori kalau dia diam-diam main villain atau sekedar villain atau anti-hero kali dengan rencana tertentu. Kalau Menesias entah kenapa kurang yakin. Meski tetap bisa dipertimbangkan. Untuk kekurangan, karena sekali lagi bakal aku bilang aku nggak akan protes soal fight scene yang kurang. Karena sepertinya akan cukup konsisten kurangnya, jadi iya udah. Tapi yang bikin aku bertanya-tanya adalah soal momen dimana Theo mau nge-closein Vermilios. Itu why? Aneh rasanya kalau dia mau ngebunuh Vermilios setelah apa yang terjadi. Saat dia tahu konteksnya kalau Vermilios cuma nyari ibunya dan gak jahat. Karena literally Ibuki sendiri yang jelasin ke Bueto. Dia ada di sana bareng Beci. Tapi kemudian Theo malah mau nge-closein, kayak tahu ah. Menurutku kalau gitu lebih baik Ibuki nggak tahu apa-apa sekalian, nggak ikut nyari Bueto gitu. Jadi Beci sendirian aja. Dan itu baru bikin momen dia mau nge-closein lebih masuk akal. Karena dia baru tahu full konteksnya waktu Mas Beci dan Bueto muncul. Itu aja sih rasanya yang kurang di episode ini. Overall episode ini bagus dengan pesan untuk jangan nelantarin hewan gitu aja. Terus berakhir dengan Mas Beci yang dapat perkembangan karakter dan nunjukin personalitasnya lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, episode Theo selalu ngasih cliffhanger yang selalu bikin penasaran. Itu bagi aku siapa sih sebenarnya? Dia diam-diam punya rencana solo. Maksudnya pribadi, punya urusan sendiri gitu. Atau ini ada hubungannya dengan organisasi UTT ya? Apakah ada semacam konspirasi di baliknya? Misteri-misteri di series Theo mulai muncul nih. Episode depan sayangnya episode recap. Kocak. Sabtu besok tuh ada apa sih sampai episode recap tayang? Jadi mau gak mau kita harus sabar nunggu minggu depannya lagi buat nonton episode 8. Sialan. Dan ya segitu aja dari aku. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini pendapatku, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bye bye.